Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Husna yang selalu dan senantiasa dicintai, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati para segenap asatiz, para segenap sesepuh dan orang-orang tua kita sekalian. Mudah-mudahan kehadiran kita kali ini di masjid yang mulia ini menjadi betul-betul kehadiran yang selalu dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan, menganugerahkan kepada kita semua karunia-karunia-Nya, nikmat-nikmat-Nya, serta taufik dan hidayah-Nya. Wabil khusus jamaah sekalian, pada malam hari ini kita telah masuk di tanggal 3 Dzulhijjah 1443 Hijriah, di bulan yang penuh berkah, termasuk bulan-bulan yang diagungkan di dalam agama. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dapat mengisi hari-hari kita, terutama di bulan-bulan yang penuh berkah ini, dengan kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua menjadi nikmat yang selalu menggiring kita, mengantarkan kita untuk selalu senantiasa dapat istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat mengisi hari-hari kita di dalam peningkatan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul perjalanan kita, perjalanan hidup yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para keluarga dan para sahabatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita di awal bulan Dzulhijjah ini memiliki betul-betul hari yang senantiasa keutamaan-keutamaan.
Bahkan jamaah sekalian, sebagian ulama menyatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal fajr walayalin 'ashr, demi waktu fajar dan 10 malam pertama, ini menyatakan bahwa 10 malam tersebut adalah merupakan bagian dari al-awwal min Dzulhijjah, hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, sungguh beruntung orang yang betul-betul dapat mengisi di bulan-bulan tersebut atau di bulan ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti berpuasa atau berbuat kebajikan, sehingga tentu tidak akan sama kebaikan yang biasa kita lakukan dibandingkan di bulan-bulan yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah juga merupakan bagian dari min ashhuril hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jamaah sekalian sering dijelaskan di sini, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan Dzulhijjah ini. 4 bulan tersebut adalah bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah dan termasuk di bagian awal 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Memiliki keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan. Sebagaimana jamaah sekalian di dalam sebuah hadis, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Yani Asyru Dzulhijjah. Tidaklah satu hari ya, di mana kebaikan yang dikerjakan di hari tersebut lebih Allah ridai, lebih Allah cintai daripada hari-hari yang lain, yaitu al-ashr, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kebajikan-kebajikan diisi dengan kebaikan-kebaikan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan dan juga berkurban merupakan bagian-bagian dari jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian sedikit berkenaan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita bisa mengisinya dengan berpuasa, dengan kebajikan-kebajikan, minimal dengan senyum kepada orang lain, itu juga merupakan kebajikan. Menandakan betul-betul kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian kali ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin berkenaan dengan syukrun ni'mah, bersyukur atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Syukur ini penting jamaah sekalian. Syukur, kalau kita mengucapkan alhamdulillah atau jazakumullah ya,
kepada orang lain, itu artinya kalimat tasyakur. Tapi syukur yang betul-betul memiliki makna yang dalam, dari katanya saja syakar, lawannya kafar. Kalau syakar artinya membuka potensi anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sedangkan kafar artinya menutup rapat-rapat nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri, untuk kita isi. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kata syakara yang artinya membuka, bagaimana syukur betul-betul dapat kita isi di dalam menjalankan nikmat Allah sesuai dengan anugerah potensi yang Allah berikan kepada kita. Allah akan menambah lagi nikmatnya kepada kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kalian betul-betul bersyukur, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tapi kalau kalian tidak bersyukur, kufur nikmat, ya ingatlah, sungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Oleh sebab itu jamaah sekalian, syukur bagian dari keberadaan kita, eksistensi kita. Ketika kita bangun tidur, dapat bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, kemudian ingin mengisi kehidupan kita di dalam jalan keridhaan Allah, itu bagian dari syukur. Ketika kita dikasih seorang kain sutra, kemudian kain sutra tersebut bahan kain kita jahit, terus kita pakai itu pakaian, kita pakai, ketemu sama orang tersebut girang, kita bakal dikasih lagi kain sutra tersebut. Tapi kalau kain sutra yang dikasih sama orang, kemudian kita buat ngepel atau kita buat nyuci mobil, orangnya lihat, nggak bakalan dikasih lagi. Kita nggak bakalan dikasih lagi. Begitulah jamaah sekalian, bagaimana syukur tersebut bukan hanya kita mengucapkan kata alhamdulillah atau kata tasyakur, tapi bagaimana memanfaatkan potensi, mengisi potensi yang Allah berikan kepada kita di jalan-jalan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian, kita masuk pembahasan kita di dalam syukrun nikmah, syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wafa'u fi kulli syai', kesetiaan di dalam segala sesuatu, ketundukan, kepasrahan, min shadaqatin, suatu yang amat sangat terpuji, wa muqabalatu ma'rufin, membalas kebaikan, wa ghairu dzalik, dan yang semacam dengan hal tersebut, membalas kebaikan, berteman, balas budi, dan yang lain sebagainya. Fadilatun azimatun, itu merupakan keutamaan yang besar. Kalau seseorang betul-betul memiliki kecerdasan untuk bersyukur, itu satu keutamaan yang besar. Jangankan dia bersyukur kepada Allah, dia bersyukur atas anugerah bisa berteman, kemudian teman memberikan sesuatu, dia balas budi, dia balas kebaikannya, itu merupakan fadilatun azimatun, keutamaan yang agung. Wa adabun insaniyatun rafi', merupakan adab yang sangat tinggi di dalam kemanusiaan. Wa syukrun ni'mati lil mun'imi al mutafaddili launun min alwanil wafa. Syukur atas anugerah nikmat atau keutamaan merupakan bagian dari kesetiaan.
atas anugerah rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh sebab itu jamaah sekalian, termasuk di dalamnya ketika kita bersyukur atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kemudian sebagiannya sebagai pendekatan diri kepada Allah kita berkurban, itu juga merupakan satu keutamaan sebagai seorang manusia, satu akhlak yang agung yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj juga dijelaskan, dzalika, yang demikian itu, perintah yang demikian itu, di mana mereka yang berangkat haji dan betul-betul ikhlas di dalam mencari keridhaan Allah. Perintah yang demikian itu, wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lah. Barang siapa yang betul-betul mengagungkan sesuatu yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa huwa khairul lahu inda rabbih, maka itu sangat lebih baik kedudukannya di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, di ayat ini dilanjutkan, wa uhillat lakumul an'am, dihalalkan atas kalian semua binatang ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali binatang yang telah dijelaskan keharamannya. Fajtanibur rijsa minal authan, maka jauhkanlah berhala-berhala yang najis ya. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan dusta, sebagai bentuk betul-betul kepasrahan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jamaah sekalian, wa kana al-ittisafu bil hamdi wasyukri wa muqabalatul jamili min khasa'isil anbiya wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin. Sifat bersyukur, sifat mengagungkan Allah atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, merupakan sifat para nabi dan rasul dan pengikut para nabi dan rasul. Kita lihat bagaimana jamaah sekalian, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam surat Al-Kautsar, seperti yang telah dijelaskan minggu yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah. Di dalam ayat tersebut jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah menganugerahkan kepada engkau wahai Rasul Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini jamaah sekalian, walaupun perintah dari Allah dan walaupun juga kanjeng Nabi Muhammad termasuk hamba Allah yang bersyukur, perintah ini juga untuk Rasul dan juga untuk umat kanjeng Nabi Muhammad. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah menganugerahkan kepada engkau wahai Rasul Al-Kautsar. Telah dijelaskan bahwa Al-Kautsar ada yang menyatakan bahwa itu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kanjeng Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Al-Kautsar juga sungai ya, air yang jernih yang nanti Allah anugerahkan untuk Rasulullah. Al-Kautsar juga artinya keturunan kanjeng Nabi Muhammad dari jalur Sayyidatu Fatimah Zahra. Telah dijelaskan juga jamaah sekalian bahwa kalau budaya keturunan dari laki-laki ya, keturunan misalnya kita punya cucu, keturunan kita anggap cucu kita itu hanya yang dari anak laki-laki, itu sebenarnya budaya jahiliyah. Karena di dalam budaya atau di dalam ajaran agama, cucu kita itu
dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan. Dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam Al-Quran keturunan Nabi Allah Ibrahim semuanya menjadi nabi dan rasul, termasuk juga Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Kita tahu Nabi Allah Isa ibnu Maryam juga termasuk keturunan dari Nabi Allah Ibrahim. Kalau kita mau tanya, ayahnya Nabi Allah Isa siapa? Ayahnya Nabi Allah Isa termasuk mukjizatnya lahir ya tanpa seorang ayah, tapi dari jalur ibunya Sayyidah Maryam alaihissalam. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ini menandakan juga bahwa cucu kita bukan hanya dari anak laki-laki, tapi juga cucu kita dari anak perempuan kita. Oleh sebab itu jamaah sekalian, di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu nasabi wa hasabi munqati. Setiap nasab dan kedudukan seorang itu enggak berlangsung kontinu terus, terputus. Illa nasabi wa hasabi, kecuali keturunanku dan kedudukan dari orang-orang yang senantiasa betul-betul ya mengikuti Rasulullah. Ini jamaah sekalian memberikan gambaran bahwa keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terputus, tapi melalui jalur putri beliau Sayyidatu Fatimatus Zahra. Ayat ini jamaah sekalian menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Lantas fasholli li rabbika wanhar, hendaknya tegakkanlah salatnya hanya untuk betul-betul ya kepada Allah Subhanahu wa taala, wanhar dan berkurban. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya mereka yang senantiasa membencimu ya, yang menjelek-jelekkanmu, dia sendiri yang terputus dari rahmat Allah, terputus juga keturunannya. Kemudian jamaah sekalian, dan setiap Idul Adha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkorban. Di dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah berkorban dua, satu untuk keturunanku, satu lagi untuk umatku. Jadi kalau seandainya ada yang kurang mampu untuk bisa berkorban, Rasulullah udah talangin buat umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya ada rezeki, hendaknya betul-betul kita isi betul-betul kehidupan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkorban. Kurban memiliki makna yang luas jamaah sekalian. Begitu juga yang telah dipraktekkan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkurban jiwanya, berkurban tenaganya, berkorban segala hidupnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jamaah sekalian sebagai tanda syukur para pengikut ya, para sahabat ya, berkorban atas anugerah yang Allah berikan kepada mereka, baik itu hidayah, baik itu bisa dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad, bisa mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semuanya berkorban. Begitu juga jamaah sekalian para pahlawan kita, mereka berkorban jiwa raga sebagai tanda syukur atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ketika kita tidur terus kita bangun, Allah masih berikan kita hak guna hidup, kita bersyukur. Ketika Allah masih memberikan kita bisa makan minum,
Kita bersyukur bukan hanya dengan kalimat tasyakur. Kalimat tasyakur itu mengucapkan alhamdulillah. Tapi bagaimana juga anugerah rezeki yang Allah berikan ini kita ajak untuk apa? Untuk dapat kita isi hidup kita di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu para nabi dan rasul. Kemudian jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kata syukur bukan cuma kalimat tasyakkur, tapi bagaimana kita mengelola potensi nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'malu ala Daud syukran wa qalilum min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud, ya, sebagai rasa syukur, ya, atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka semua. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan amat sedikit orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata syakur, ya, lebih dalam maknanya daripada syukur. Kalau syukur dia ketika dia dapat anugerah dia bersyukur. Tapi kalau syakur dia punya jalannya, dia punya hidupnya betul-betul. Dia usahakan semuanya potensi yang ada di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jamaah sekalian, bal innal haqqa subhanahu amara jami'al mu'minina wal mu'minat bisyukri. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi setiap mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bersyukur. Wa basyiris syakirin bi ziyadatin ni'ma wal fadl. Dan Allah memberikan kabar gembira bagi mereka yang bersyukur dengan nikmat dan keutamaan. Faqala subhanahu, firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka hendaknya bersyukurlah kalian kepadaku, fadhkuruni, maka hendaknya kalian ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kafir, ya, atau mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kata ini jamaah sekalian, walaupun enggak dijelaskan tentang keutamaan, tentang anugerah, ya, secara mendetail, tapi kalimat ini secara umum menjelaskan bahwa orang yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepadanya. Orang yang betul-betul bersyukur, ya, atas nikmat yang Allah berikan, Allah akan washkuruli wala takfurun. Allah akan betul-betul, ya, dekatkan rahmatnya kepadanya. Kayak tadi jamaah sekalian, ada orang ngasih kita umpamanya bahan sustra, kemudian kita jahit itu bahan, kita jadiin baju, kemudian kita datang ke rumahnya dengan bahan yang dikasih tadi. Orangnya girang, senang atas anugerah bahan yang diberikan, dijadiin betul-betul baju. Tapi kalau kita dikasih bahan sutra, terus kita gunain buat ngepel atau kita buang, besoknya lagi dia gak bakalan kasih kita. Besoknya lagi, buat apaan kasih? Ntar juga dibuang lagi, ntar juga buat ngepel lagi. Ini jamaah sekalian, apalagi kalau seandainya kita betul-betul diberikan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, wasyukru, kata syukur, sarful abdi jami'a man an'ama Allahu bihi alaihi lima khuliqa min ajalihi. Kata syukur artinya, ya, bagaimana kita dapat seseorang hamba menggunakan segala nikmat yang Allah berikan di dalam
lima khuliqa min ajalihi, di dalam kehidupannya. Itu namanya syukur. Sarfu arti menggunakan, memanfaatkan dengan sebesar-besarnya anugerah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur, akan aku tambahkan nikmat tersebut. Jadi betul-betul dikelola semuanya di dalam mencari anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ela a'tainakum la u'tinakum wa ufidu alaikum. Kami akan tambahkan lagi, la a'tainakum wa ufidu alaikum, dan kami akan betul-betul limpahkan anugerah lagi kepada kalian. Wala yajidu ahlul jannah wa ahlud dunya hina yatamatta'una bi ni'amiha illa hamidallah. Begitu juga penduduk ahli surga, ya. Ketika mereka mendapatkan anugerah nikmat dari Allah, mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha terpuji. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qulil hamdulillah, segala puji bagi Allah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qulil hamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jamaah sekalian, bagaimana akhlak atau pujian penduduk ahli surga. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, bahwa seruan akhir dari seruan atau pujian mereka adalah segala puji bagi Allah, ya, Tuhan semesta alam. Kemudian juga jamaah sekalian, di dalam perbuatan kita, ketika kita memulai perbuatan, karena eksistensi kita, hak guna hidup kita, keberadaan kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesempatan untuk bisa ibadah, ini juga merupakan bagian anugerah nikmat dari Allah. Oleh sebab itu, kata mu'allif di sini, wal bad'u fi kulli syai'in masyru'un bil basmalah walhamdulillah. Ketika kita mulai untuk melakukan pekerjaan, hendaknya betul-betul iringi dengan bismillah dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaulan au amalan, perkataan maupun juga perbuatan, sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, ay aqta, setiap amal perbuatan akan terputus jika perbuatan tersebut enggak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mulai jamaah sekalian perbuatan kita dengan bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan perbuatan kita betul-betul perbuatan yang mengharapkan keridhaan dari Allah, perbuatan yang naik, kita punya harapan mi'raj, ya, sehingga betul-betul Allah ridhai perbuatan kita. Ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, baik melakukan perbuatan apapun juga, baik makan, minum, bekerja, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, ya, kata atau term alhamdulillah alamatus sabri war ridha bil qada wal qadar. Kata alhamdulillah merupakan kata perkenanan kita, ya, keridhaan kita atas keputusan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawa at-Tirmidzi
wa qala haditsun hasan an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Riwayat dari Hasan bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdi," kalau seandainya anak seorang hamba meninggal dunia, ya, anak seorang manusia, ya, anaknya, ya, meninggal. Qala Allah Ta'ala lil malaikati, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Qabadtum walada 'abdi," apakah engkau telah menyambut nyawa anaknya si fulan? Fayaquluna, para malaikat berkata, "Na'am, betul." Fayaqulu qabadtum thamrata fuadihi, apakah engkau telah mencabut nyawa anaknya ini yang merupakan buah hatinya, engkau telah mematikannya, mencabut nyawanya? Fayaquluna na'am. Fayaqulu madza qala 'abdi, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, apa yang dikatakan hamba tersebut yang anaknya, ya, meninggal, padahal Allah tahu. Fayaquluna hamidaka wastirja, dia mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika anaknya meninggal, ya, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulu Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibnu li'abdi baitan fil jannah," bangunin ini hamba rumah di sorga. Wasammuhu baital hamdi, namain rumah itu dengan rumah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, anaknya meninggal, anak yang paling dia cintai, buah hatinya, dia mengucapkan innalillahi, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Dari kalimat ini jamaah sekalian, Allah perintahkan malaikat bangunin rumah nanti di sorga dengan rumah Baitul Hamdi, rumah pujian, artinya rumah buat dia yang namanya betul-betul memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jamaah sekalian, di dalam kehidupan kita mungkin banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Kadang-kadang juga jamaah sekalian, Allah berikan kita ujian, padahal ujian yang Allah berikan buat kita naikin derajat kita. Kadang-kadang nikmat bisa berbentuk kesenangan, nikmat juga bisa berbentuk ujian, ya. Tapi ketika kita bisa mengucapkan alhamdulillah, ya, itu merupakan tingkatan yang betul-betul ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika di Masjidil Haram, ada riwayat di zaman para sahabat, ada orang yang selalu minta, "Ya Allah, gabungkan kami dengan orang yang sedikit. Ya Allah, gabungkan kami dengan orang yang sedikit." Kemudian ditanya, apa itu yang sedikit itu? Di dalam Al-Quran dikatakan, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit orang yang betul-betul pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan anugerah nikmat, dia bersyukur. Dia Dia buat nikmat tersebut pada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji dengan problem, dengan masalah, dengan kesusahan, dengan kesedihan, dia juga bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini juga merupakan jalan untuk kita untuk dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pujian tersebut jamaah sekalian, baik itu kesenangan adalah pendekatan diri kepada Allah, baik itu merupakan problem ataupun kesedihan, itu juga merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan jalan untuk kita betul-betul berkurban
artinya qaruba yaqrabu, pendekatan diri kepada Allah, pendekatan diri terhadap rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan jamaah sekalian, dari kajian yang sederhana ini kita betul-betul dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam nikmat, baik dalam kesenangan maupun dalam kesedihan, di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.